Shalom jemaat Tuhan. Ya, apa kabar semuanya? Ya, harap jemaat Tuhan tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah kita ya melalui dalam talian ini. Oke, baiklah, sebelum kita berdoa untuk ibadah kita seterusnya, mari saya ingin sharekan ayat firman Tuhan ini, yaitu dalam Mazmur 37 ayat 3 hingga 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah kerana Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kita percaya ya, Tuhan itu mendengar, bahkan Ia akan menjawab segala seru doa kita. Jadi sebelum kita mulaikan dengan ibadah kita, mari saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa buat saat ini. Ya Bapa, kami tetap setia untuk mengikuti ibadah ya Tuhan Yesus Kristus, baik di rumah, baik yang di dalam kereta, di office, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami saat ini, melawati kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, apapun ya Tuhan Yesus yang kami alami saat ini, baik pergumulan kami apapun itu Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan bertindak dalam melewati segala apapun yang kami hadapi ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus, agar Tuhan yang bersama setiap kami, beri ya Tuhan Yesus kami mengerti akan sabdamu, akan firmanmu ya Tuhan Yesus, yang akan hambamu sampaikan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap jemaatmu dimanapun satu dan yang lain berada, baik yang dalam kelemahan tubuh saat ini, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Baik yang putus harapan, Engkau beri mereka pengharapan, kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Apapun ya Tuhan Yesus yang kami alami saat ini, kami percaya kami dilepaskan, kami dibebaskan, karena Engkau lah Tuhan yang setia, Tuhan yang menjaga dan melihara setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita angkatkan penyembahan ini sebagai doa kita dan menyatakan besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar Tuhan, setiap hari kami merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. dalam
bersuka dalam hadirat Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mau berseru, menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur
dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Makasih Bapa, inilah pujian dan penyembahan, syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Salam semua, apa kabar keluarga besar LC? Dan saya percaya kita semua sehat-sehat di atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa mendengar doa kita. Dan saya sangat bersyukur pada hari ini disebabkan oleh kasih Tuhan, anugerah Tuhan, boleh berkongsi kebenaran firman Tuhan sekalipun masih dalam rakaman, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan, masa yang Tuhan berikan bagi kita. Pada hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, Injil Kristus, supaya kita tetap bersemangat, iman yang berdampak, menjadi pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan Yesuslah yang layak kita agungkan melalui syukur kita. Tuhan Yesuslah yang layak kita tinggikan melalui pujian kita. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau senantiasa memberi kami kekuatan dalam kehidupan kami, baik pun kekuatan jasmani kami, rohani kami ya Tuhan. Sewaktu kami melangkah, menjalankan kerja kami masing-masing, Tuhan terima kasih kekuatan tenaga kami yang Kau telah berikan, memberi kami senantiasa bersyukur kepadamu, disebabkan anugerah-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa bagi jemaat LC yang telah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan berkati dengan keperluan, yang bekerja Engkau memberi mereka kekuatan dalam pikiran dan tenaga baru yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami naikkan syukur kepadamu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan perkongsian firman Tuhan. Berilah pemahaman yang tajam bagi jemaat, baik pun keluarga besar LC dimanapun berada, yang sedang menyaksikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau menyertai, Engkau memampukan mereka untuk memahami
pengertian daripada sabda firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau begitu baik dan senantiasa memberi kami kekuatan di saat kami tak berdaya, di saat kami sedang memikirkan sesuatu di hadapan kami. Bapa, terima kasih oleh karena anugerah-Mu lah Yesus, maka kami diperkuatkan, diperkayakan dengan hikmat kebijaksanaan yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang percaya. Terpujilah Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur pada hari ini boleh berkongsi kebenaran firman-Mu sekalipun melalui rakaman. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau menguduskan firman-Mu, menguduskan kata-kata firman-Mu, supaya kami sama-sama mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan membawa kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang saya bawa dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Teks firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11 yang berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Yang keenam, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang ketujuh, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang ke-11 yang terakhir, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam teks 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan saya akan membawa satu tema untuk kita renungkan, untuk kita fikirkan di dalam pikiran kita, dan kita menjawab di dalam hati kita. Tema firman Tuhan 1 Korintus 15 ini saya akan membawa satu topik yang berkata, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Ini tema firman Tuhan yang saya akan kongsikan kepada kita. Segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Dan kita belajar melalui pribadi Rasul Paulus, mengapa dia mengatakan di dalam ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
Dan kita mau melihat pengertian daripada firman Tuhan 1 Korintus 15 ini, bagaimana pribadi Rasul Paulus mengakui keberadaannya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di mana Rasul Paulus menyadari anugerah Tuhan bagi dirinya. Ia menyadari bahwa anugerah Tuhan sajalah yang memungkinkannya memperoleh keselamatan. Ia juga menyadari bahwa anugerah Tuhan sajalah yang membuatnya menjadi hamba Tuhan, memungkinkannya kuat dan bertahan sampai akhir hidupnya. Sebab itu Rasul Paulus berkata, "Aku ada sebagaimana aku ada hanya oleh anugerah Tuhan." Perkara ini yang perlu kita pelajari pada hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita pelajari apa yang dikerjakan oleh anugerah Tuhan bagi diri Paulus sendiri. Dan kita renungkan firman Tuhan. Saya ada menyediakan 3 poin untuk kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan yang bertemakan segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Poin yang pertama, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan kita renungkan perkataan firman Tuhan ini, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Di mana kekristenan seluruhnya diwarnai oleh anugerah Tuhan. Setiap orang Kristen yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sudah diwarnai oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupannya hari ini dan hari akan mendatang. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata demikian, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Saya ulangi sekali lagi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hidupnya kasih dalam kehidupan kita bukannya bermula daripada kita menerima Kristus, tetapi disebabkan Kristus telah mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah yang telah memulai segala sesuatu yang kita alami pada hari ini. Kasih Allah yang telah memulai segala sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi dimulai oleh Allah sendiri. Sehingga setiap pribadi yang bergelar orang percaya akan mengalami warna oleh anugerah Tuhan, diwarnai oleh anugerah Tuhan, di mana kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kasih Allah adalah dorongan di dalam setiap pribadi orang percaya. Kasih Allah adalah dorongan menjadi landasan moral kehidupan kita, di mana kasih Allah adalah penyebab terjadinya, timbulnya kasih kita. Itu adalah bermula daripada anugerah Tuhan, di mana kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sebab itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita pelajari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah."
Di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia Allah, maka setiap orang ataupun setiap pribadi yang mengaku dan datang kepada Yesus akan diselamatkan disebabkan iman kita datang dan percaya kepada Allah. Itu bukan usaha kita. So, firman Tuhan berkata, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah yang percuma di dalam pribadi orang yang bergelar orang percaya. Melalui iman kita, melalui pertobatan kita, dan keselamatan kekal yang kita miliki diperoleh bukan karena kecekapan kita. Sewaktu kita di dalam proses pertobatan, kita harus menyadari bahwa itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah, rencana Allah, anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8, itu bukan hasil usaha kita. Jangan kita berkata, kalau bukan karena saya, mana mungkin saya memiliki anugerah Allah. Harus kita sadari, itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah yang percuma bagi pribadi yang mendengar dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perlu kita mengetahui dan sadar, semuanya adalah anugerah Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah hakikat dari anugerah, di mana Rasul Paulus memberitahu tentang keselamatan kita karena kasih karunia Allah, dengan menjelaskan keadaan kita pada masa lalu, keadaan hidup kita pada masa lalu, bagaimana kehidupan kita masa lalu, masa sekarang, dan juga pada masa yang akan datang. Semuanya itu adalah pemberian Allah melalui anugerahnya di dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, bukan usaha kita, bukan hasil kekuatan kita, tetapi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Apabila kita datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengaku dosa kita, kita akan mengalami keselamatan itu oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, kita diperkayakan. Kita diperkaya oleh anugerah Tuhan. Poin yang kedua, kita diperkaya oleh anugerah Tuhan, di mana kekayaan Kristus menjadi milik kita. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9 berkata demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kekayaan Kristus menjadi milik kita, di mana Rasul Paulus berkata, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun Ia kaya, namun oleh karena kamu
ia menjadi miskin. Oleh karena kita, dia menjadi miskin. Rencana Allah memperkayakan pribadi orang percaya yang datang kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan Yesus Kristus, Tuhan Yesus di dalam Alkitab, Yesus lahir dalam keadaan miskin. Hidup dalam kemiskinan. Dan dia mati dalam kemiskinan. Yesus lahir di tempat yang paling hina. Tetapi rencana Tuhan bertujuan adalah untuk kebaikan kita, supaya dengan demikian kita dijadikannya kaya. Kita kaya dalam kasih dan anugerah Allah. Kaya dalam berkat-berkat Allah. Kaya dalam pengharapan akan kehidupan kekal. Dan kita menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Itu sebabnya firman Tuhan, kita diperkaya oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus lahir dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan miskin, dan mati dalam keadaan kemiskinan. Tujuan Allah adalah untuk kebaikan kita, supaya dengan demikian kita dijadikan kaya. Kaya dalam kasih anugerah Allah, kaya dalam berkat-berkat Allah, kaya dalam pengharapan akan kehidupan kekal, menjadi ahli waris dalam kerajaannya. Karena demikianlah, ini adalah alasan yang baik mengapa kita harus bermurah hati kepada orang miskin dengan berbagi apa yang kita miliki. Sebab Yesus Kristus telah melakukannya untuk kita. Karena kita hidup oleh karena kemurahan dari hati Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Daniel 2 ayat 48 berkata demikian, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Kita diperkaya oleh anugerah Tuhan. Pangkat kekayaan adalah anugerah Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Daniel yang terdapat dalam Daniel 2 ayat 48, di mana kekaguman raja terhadap Daniel. Raja mengangkat Daniel sebagai penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi ketua atas semua orang bijak di Babel. Suatu pengharapan yang luar biasa. Kenapa perkara ini terjadi? Karena sikap Daniel yang hidup benar di hadapan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika hidup kita benar di hadapan Allah, kita diperkayakan oleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Poin yang ketiga, anugerahnya yang menopang kita. Disebabkan anugerah Tuhanlah yang sedang memproses kita pada saat ini. Apapun yang sedang kita lalui, apapun tekanan yang telah kita terima, ingat firman Tuhan, anugerahnya yang menopang kita. Tuhan menopang orang-orang pilihannya.
Di dalam Mazmur 37 ayat 17, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ingat, jika kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, apapun cabaran yang telah kita lalui, kesan-kesan daripada hal-hal yang tidak kita ingini yang menimpa kita, ingat kebenaran firman Tuhan. Tuhan menopang orang-orang pilihannya, yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 17, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Di mana anugerah Tuhan menopang orang benar, sehingga mereka tidak akan dibenamkan oleh kesukaran, tidak akan diremukkan oleh tindakan kekerasan musuh. Disebabkan anugerahnya yang menopang kehidupan kita, yang memberi kita tetap semangat, yang tetap mendorong kehidupan kita. Janji firman Tuhan, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Anugerahnya yang menopang kita. Apakah selama ini kita menyadari Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Apakah selama ini kita menyadari anugerah Tuhan itu telah memampukan kita untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, anugerah Tuhan menopang orang benar, menopang saya dan kita semua, sehingga kita tidak akan dibenamkan oleh kesukaran, tidak akan diremukkan oleh tindakan kekerasan musuh yang sedang berusaha melakukan perkara yang tidak baik di hadapan kita. Dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana pemahaman kita hari ini tentang anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengalami kepuasan tentang hidup kita, serta panggilan kita untuk menjadi berkat? Dan kita merenungkan perkataan firman Tuhan ini. Bagaimana pemahaman kita hari ini? Apakah kita tetap mengalami anugerahnya Tuhan yang menopang kehidupan kita? Jika kita mengalami pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, bersyukurlah, naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab segala sesuatu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh Injil kita diselamatkan, oleh Injil kita mengetahui bahwa kematian dan kebangkitan Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Oleh Injil, maka mengalirlah anugerah Allah itu dalam kehidupan kita, yang menopang pribadi kita, yang menguatkan saya dan kita semua, supaya kita tahu segala sesuatu adalah anugerah Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh Injil kita diselamatkan, oleh Injil kita mengetahui bahwa kematian dan kebangkitan Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini, di mana setiap orang percaya harus mempelajari kitab suci dengan baik, supaya iman kita menjadi kuat dan setiap kita dapat melakukan pembelaan iman berdasarkan Alkitab. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang bertemakan segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Saya telah mengongsikan 3 poin untuk kita pelajari. Kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Yang kedua, kita diperkaya oleh anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, anugerahnya yang menopang kita. Jika kita tahu anugerah Tuhan menopang kita, pelajarilah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan di saat kita mengalami bermacam-macam
pencobaan, tekanan yang sedang menerpa kehidupan kita, ingat, anugerah Tuhan yang menopang setiap pribadi orang percaya. Firman Tuhan yang bertemakan segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi yakin dan percaya segalanya indah pada waktunya. Di saat kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mengalami anugerahnya yang menopang kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menyegarkan iman kita. Biarlah firman Tuhan ini meyakinkan kita segala sesuatu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, baik hari ini, baik hari akan mendatang, dan seterusnya dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan, anugerahnya yang menopang kita, memberi dorongan untuk kita, supaya kita tetap semangat dan tetap melayani pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, keluarga besar LEC, apapun pekerjaan yang akan kita lakukan hari mendatang. Saya percaya Tuhan beserta dengan kita, kekuatannya lah yang menopang kehidupan kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.